Kan Pak Jon kan sering melakukan project di lapangan. Ya. Nah, pasti Pak Jon itu sering kan mendengar bahwa salah satu dari orang safety dan construction itu memiliki bertentangan. Iya, iya. Ya kan? Bertentangan. Nah, apa saran Pak Jon? Ya. Betul Karen. Sering sekali saya awal-awal datang ke proyek-proyek ya. Itu orang construction itu dengan orang safety itu tidak akrab, tidak dekat. Ya, terkadang bertentangan mereka. Secara apa? By nature-nya itu orang construction itu memang mereka mengejar progres. Darah daging mereka bekerja konsisten memang mengejar progres, mengejar cepatnya pekerjaan itu selesai. Karena memang itulah tugas mereka. Nah, orang safety itu justru mengamati, mengobservasi pekerjaan construction ini berjalan dengan aman tanpa ada insiden. Makanya kalau pendekatan safety-nya itu hanya pendekatan reaktif, ada dua pendekatan saya sebut, reaktif dan proaktif. Di video saya sebelumnya ada itu. Reaktif seperti apa, proaktif seperti apa ya. Kalau pendekatan safety itu reaktif, dia hanya bersifat mengamati pekerjaan konstruksi berdasarkan prosedur, berdasarkan JSA, tidak sesuai, di stop. Ya kan? Jadi lagi berjalan ini tiba-tiba di stop oleh safety. Wah, ya kan? Jadi terasa menghambat bagi orang-orang konstruksi kalau seperti ini. Semakin sering di stop, maka sebagai konstruksi merasa semakin rugi sebenarnya. Kalau safety-nya semakin banyaknya top, semakin terbengkalai waktu ya, dan waktu, uang, resource dan lain juga terbengkalai bagi mindsetnya si construction. Nah, bagaimana menyikapinya? Okay. Nah, jadi begini cara menyikapinya. Pendekatan safety itu harusnya tidak reaktif, tapi proaktif. Proaktif itu apa? Si safety ini mempunyai mindset bahwa progres construction ini penting. Bagaimana agar pekerjaan construction ini berjalan dengan baik tanpa di stop? Tanpa di stop bila perlu. Jadi antara construction dengan safety ini mereka perlu berbicara tentang planning. Apa pekerjaan seminggu, 2 minggu ke depan oleh construction? Itu perlu dibicarakan secara terbuka oleh orang construction kepada orang safety. Kalau saya construction ini, kaitan safety, kalian perlu tahu apa pekerjaan construction 1-2 minggu ke depan. Nah, agar kalian sebagai safety bisa memberikan nasihat, saran kepada construction apa yang perlu disiapkan seminggu, 2 minggu ke depan agar pekerjaan construction ini berjalan dengan baik, artinya tanpa di stop. Ya. Sakitnya construction itu menjadi sakitnya si safety juga. Jadi misalnya ada suatu pekerjaan lifting, misalnya barikade yang terlalu kecil, ya, misalnya nih, atau tidak menggunakan tagline. Tagline itu tali untuk mengendalikan benda sedang diangkat. Ya. Nah, pada saat pengangkatan tidak ada tagline, tiba-tiba saya kairan ke lapangan, oh ini tidak apa-apa, stop, ya kan? Kalau pola pikir safety yang proaktif, dia malah merasa sedih loh menghentikan pekerjaan itu. Mengapa? Pertama sedihnya, ini bisa terjadi kecelakaan. Ya. Yang kedua sedihnya apa? Progresnya konstruksi itu terhenti sebentar. Dia merasa, kenapa kok tagline itu tidak saya beritahu sejak 2 minggu lalu? Tidak dicek tagline-nya. Berapa panjang tagline-nya? Itu semua sudah harus dibicarakan jauh-jauh hari sebelum pekerjaan pengangkatan itu dilakukan. Nah, jadi antara safety dengan konstruksi itu seharusnya berpartner mereka. Berpartner itu bukannya mereka begini, tapi harusnya mereka berpartner ya, saling bergandengan. Konstruksi membuka diri dengan orang safety. Ini loh pekerjaan saya 2 minggu ke depan. Orang safety juga memberikan nasihat kepada konstruksi. Apa saja yang disiapkan jauh-jauh hari sebelum pekerjaan itu berjalan. Nah, itu pendekatannya yang bagaimana mencegahnya agar si construction dengan safety tidak bertentangan. Okay. Selanjutnya ada hal lagi yang penting kan. Saya sangat menyarankan teman-teman di project itu, teman-teman di project terutamanya, itu dibuat regular meeting. Ya, misalnya setiap hari Kamis jam 2 siang itu adalah meetingnya tim construction, leadnya saja dengan safety. Apa yang dibahas? Pekerjaan seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, apa saja dibahas di situ. Sengaja dibahas
Agar komunikasi itu memang ada wadahnya bicara tentang planning safely ya, planning the work safely, merencanakan pekerjaan di lapangan dengan aman, itu dibahas. Nah selain itu yang formal, saya saran juga nomor 2 itu bagaimana pentingnya antara construction dengan safety itu juga ada meeting-meeting informal. Keluarganya safety itu dengan keluarganya konsultan itu sekali-sekali gathering, ngumpul, jalan-jalan ke pantai bareng-bareng gitu kan, berakrab mereka di situ. Semakin akrab safety dengan construction itu semakin bagus. Informal itu biasanya lebih menyentuh daripada yang formal. Yang di luar pagar, di luar tempat kerja, hubungan itu terbentuk itu lebih kuat daripada dalam tempat kerja. Ini saran saya, semoga bermanfaat.